Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada channel non-muslim, channel Kristen, di mana kalau misalkan kita melihat dari tulisan judulnya dan thumbnailnya, ini sangat provokatif ya ikhwah. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana judulnya. Aneh, baca surat-surat dan ayat-ayat ini setan tidak lari, tapi panggil nama Yesus, ya, setan kocar-kacir. Dan kalau misalkan kita melihat judulnya, di deskripsinya itu, wanita Bugis buktikan setan tidak takut ayat-ayat Al-Quran, tapi dengan nama Yesus setan pergi. Artinya orang ini sudah membandingkan Al-Quran dan katanya Al-Quran itu tidak memberikan dampak dan tidak memberikan pengaruh kepada setan, dan setan tidak pergi. Sedangkan menyebut nama Yesus, itu setannya langsung kocar-kacir pergi, ikhwah. Baik, kalau misalkan kita melihat dari judulnya, wanita Bugis buktikan setan tidak takut ayat-ayat Al-Quran. Artinya, kalau misalkan seperti ini, harus ada pembuktiannya, bukan klaim semata. Tetapi yang ditampilkan ini hanya klaim ya ikhwah, bukan pembuktian. Namun, insya Allah Ta'ala, kami akan langsung tampilkan bagaimana ketika Yesus disebutkan, kemudian setan itu, jin itu tidak lari ya ikhwah. Jin itu malah menetap di diri seseorang. Artinya kalau misalkan seperti itu, mafhum mukhalafahnya, hukum sebaliknya, berarti Yesus itu tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan dampak. Berbeda ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, justru jin itu malah keluar daripada diri seseorang itu. Artinya Al-Quranul Karim ketika dibacakan syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya ikhwah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana non-muslim ini dengan semangatnya memberitakan bahwa katanya setan itu tidak mempan ketika dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Silakan ya ikhwah. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat menggemparkan, di mana ada seorang wanita Bugis yang mengatakan bahwa sebelumnya dia pernah berdoa, dia pernah membaca ayat-ayat ataupun surat-surat tertentu untuk mengusir setan, tetapi tidak ada gunanya. Tetapi kemudian dia memberanikan diri untuk berdoa dan menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus, dan setan itu pun lari dan terbirit-birit. Maka hal ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi wanita Bugis ini, untuk kemudian menjadi satu jalan ataupun menjadi satu hal yang membuat dia memikirkan ulang, memikirkan kembali keimanannya, dan kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Baik. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhirnya, dan semoga teman-teman mendapatkan pencerahan ya. Baik, di sini YouTuber non-muslim ini mengatakan bahwa Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak memberikan dampak. Setan juga tidak kabur katanya ya ikhwah. Dan kita akan langsung saksikan bagaimana ketika yang diklaim oleh YouTuber non-muslim ini, seorang murtadin yang kata membaca ayat suci Al-Quran, kemudian dia tidak bisa mengusir setan tersebut. Justru setan ini malah berada di dalam dirinya ya ikhwah. Justru setan itu tidak lari terkocar-kacir. Berbeda kalau misalkan nama Yesus disebutkan. Ini sangat menarik ya ikhwah, karena seseorang yang dikatakannya murtadin ini, yang dulunya adalah seorang muslimah, akan tetapi dia tidak bisa membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Dia tidak tahu bagaimana pelafalan, bagaimana ayat yang kemudian disampaikan itu. Yang diklaim itu adalah ayat kursi, tetapi yang dibaca itu bukan ayat kursi ya ikhwah. Yang diklaim itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran, tetapi setelah kita melihatnya, justru itu bukan ayat suci Al-Quranul Karim ya ikhwah. Ini sangat menarik dan sangat lucu ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja saksikan dan kita langsung dengarkan ya ikhwah, ketika orang ini memberikan kesaksiannya yang katanya membaca ayat suci Al-Quran untuk mengusir setan, padahal yang dibaca itu bukan ayat suci Al-Quranul Karim. Silakan kita saksikan bersama, silakan ya ikhwah. Jam 1 ya selesai ya. Jam 1 katanya. Jam 1-an. Baru aja aku mau baring. Berbaring? Itu tiba-tiba kok, ini bukan kita cerita jorok, tapi ini kenyataan yang saya betul-betul alami. Saya mau merebahkan diri saya, tapi tiba-tiba baru merebahkan diri, tiba-tiba mata saya tuh kok ngantuk, betul kayak ada yang mau nyantol, yang kayak ada nyantolin aja. Tiba-tiba mata saya sudah tidak tertahan, tiba-tiba terpejam. Kemudian di situ tiba-tiba saya merasa itu ada yang meraba-raba bagian dada sampai ke bawah, mau megang. Saya bilang, saya coba baca ayat kursi. Waktu itu saya belum yakin sama coba kita dengarkan ya. Saya waktu ya. Saya tapi sudah mulai ragu-ragu, dan saya baca ayat kursi, Allahu
la haula wala quwata illa billah dan seterusnya seperti kan. Tiba-tiba tidak bisa juga ini, tidak bisa bergerak ini. Kenapa? Baik ya ikhwah. Dia katakan, saya baca ayat kursi. Saya baca ayat Al-Quran, yakni ayat kursi. Tetapi yang keluar dari mulutnya bukan ayat kursi ya ikhwah. Tetapi apa? Allahu la haula wala quwata illa billah. Itu pun juga salah dan keliru ketika melafalkannya. Apakah memang orang ini dulunya seorang muslimah? Apakah memang orang ini dulunya pernah membaca ayat suci Al-Quran? Kalau misalkan dia membaca ayat suci Al-Quran, tentunya dia tidak akan keliru ya ikhwah. Kenapa? Karena kebiasaannya itu setidaknya akan mengingatkan ketika dia memberikan kesaksian ya ikhwah. Tetapi justru malah sebaliknya, yang dikatakan itu katanya ayat kursi, tetapi justru yang disampaikan adalah la haula wala quwata illa billah ya ikhwah. Di sini saja kita sudah tidak percaya ketika orang ini memberikan kesaksiannya ya. Silakan, kita akan lanjutkan lagi. Ini paling menarik ya, silakan. Kenapa ini kok? Ini yang saya merasa orang yang nindih saya ini orangnya tuh besar tinggi. Besar tinggi. Terus pokoknya rambutnya gondrong, nggak tahu saya itu gondrowo atau budoijo, saya nggak ngerti juga waktu itu. Pokoknya makhluk ini tuh betul-betul mau ngerayangi tubuh saya. Saya langsung teringat omongannya Pak Ari waktu itu, bilangnya coba sekali-sekali kamu berdoa dalam Isa Al-Masih. Jadi saya bilang pas tiba-tiba itu mulut ini aja dalam nama Yesus, saya terduduk. Wah Tuhan, kenapa? Aku bilang kok saya baca ayat kursi, saya baca surat Anas, kok nggak mempan-mempan. Ini saya panggil sekali aja nama Tuhan Yesus, kok tiba-tiba saya terduduk. Nah, terus habis itu saya keluarlah ke dapur cuci muka, baru saya ceritalah. Baik ikhwah, ini bukan pembuktian tapi klaim. Tidak dibuktikan bagaimana kronologisnya yang sebenarnya, itu bukan pembuktian, tetapi itu hanya klaim semata ya ikhwah. Dan kita perlu ingat, orang ini tadi ingin membaca ayat kursi, tetapi yang dibaca bukan ayat kursi. Apa yang dibaca? La haula wala quwata illa billah. Dia tidak tahu mana ayat kursi dan mana bacaan hauqalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang ini membacakan istighfar yang seharusnya astagfirullah, ini bukan astagfirullah. Terlihat sekali ketika orang ini membacakan istighfar dengan sebutan astagfirullah. Astagfirullah. Masa muslim astagfirullah? Apakah memang itu diajarkan di dalam Islam astagfirullah ketika mengucapkan istighfar? Jelas tidak ya ikhwah. Kita semakin ragu dalam hal ini ya ikhwah. Kita akan saksikan bersama, silakan. Astagfirullah, astagfirullah. Baik, ada dua kekeliruan. Selanjutnya, kita akan langsung perlihatkan dan kita langsung sampaikan tatkala ada seseorang muslimah yang kerasukan jin ya ikhwah. Kemudian ada pendeta yang ingin mengusir jin tersebut. Namun apa yang terjadi? Justru jin ini tidak keluar. Walaupun sudah dikatakan dalam nama Yesus, walaupun sudah disebutkan dalam nama Yesus, akan tetapi jin tersebut tidak keluar. Justru malah memberikan nasihat, justru malah memberikan wejangan kepada pendeta ini. Awas wahai Pak Pendeta, kata jin ini ya, kita akan tampilkan videonya, di mana Anda itu sebetulnya bukan menyembah Isa, tetapi Yudas Iskariot. Ini langsung pembuktian orang yang kerasukan jin ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja lihat ke videonya. Silakan ya ikhwah. Ini sangat menarik, luar biasa. Yang kamu sembah itu Yudas, bukan Yesus. Yesus itu Nabi Isa. Lihat di mata yang sama seperti Nabi Muhammad. Aku seperti Baik, walaupun pendeta ini sudah berulang kali menyebutkan dalam nama Yesus, tetapi apa yang terjadi tidak keluar-keluar. Justru jin itu memberikan nasihat kepada pendeta ini, Anda menyembah bukan kepada Isa, tetapi Anda justru menyembah kepada Yudas Iskariot. Sebagaimana kita ketahui bahwa jin itu hidupnya ratusan bahkan ribuan tahun ya ikhwah. Dan kita tentunya mengetahui juga bagaimana jin itu terbagi dua. Yang pertama ada jin muslim, yang kedua ada jin kafir. Jin kafir dikatakan dia jin kafir ketika jin ini tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian dia kufur kepada Allah, dan dia mengajak manusia untuk masuk ke dalam jurang neraka atau masuk ke dalam kesesatan. Nah, ini kemudian disebut jin kafir, yang kemudian nenek moyang daripada jin kafir ini adalah iblis, laknatullah alaih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jin yang kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
terkena taklif syara untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jin itu tidak bisa dipukul rata, semuanya kafir, tidak. Ada yang kemudian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di samping itu sekali lagi ada yang namanya jin kafir untuk mengajak kepada kesesatan dan untuk mengajak kepada kebinasaan, hidup di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu memang perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah memberikan tangguhan waktu, dan setan iblis dari golongan jin ini tugasnya untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Wal a'udzubillahi min dzalik. Nah, ikhwatillah, itu adalah kenyataan, dan itu adalah bukti yang nyata ketika pendeta ini melafalkan, mengucapkan dalam nama Yesus, tetapi itu tidak bisa terjadi, ya ikhwah. Justru ketika dibawalah seorang ustadz, seorang kiai yang kemudian membacakan ayat-ayat ruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, qadarullah, orang tersebut yang tadinya kesurupan sadar sedia kala dan beliau bisa berbicara layaknya manusia biasa. Artinya apa, ya ikhwah? Di sini Al-Quran merupakan syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, obat dan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kalau misalkan kita barusan melihat, ya ikhwah, kesaksian orang ini, kemudian YouTuber dari non-muslim ini, ya ikhwah, justru itu bukan kenyataan dan itu bukan faktanya, tetapi klaim semata, dan ketika menyampaikan kesaksian-kesaksiannya dibumbui dengan dusta yang amat nyata. Seperti tadi membaca ayat kursi, yang dibaca bukan ayat kursi. Kemudian ketika istighfar, yang dibaca bukan astagfirullah tetapi astagfirallah. Kita semakin yakin bahwa orang ini berdusta atas nama Al-Quranul Karim. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa mengcounter orang-orang yang membuat syubhat kepada Islam, kepada Al-Quran, dan berani-berani untuk menyandingkan Al-Quran dengan Yesus. Padahal Yesus atau Nabi Isa itu sendiri tatkala bermukjizat itu tiada lain dan tiada bukan atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan mukjizatnya, pun sama dengan nabi-nabi Allah yang lainnya, seperti Nabi Muhammad SAW yang dengan mukjizatnya begitu sangat luar biasa, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena mereka adalah nabi Allah, kekasih Allah, dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jika video kami bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru yang insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.